Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama aku, Arum. Hai guys, kali ini aku mau buat video masih berkaitan dengan dunia perdagangan guys. Dan dalam video aku kali ini aku mau jelasin tentang cara membuka usaha dengan modal kecil. Kalau kalian mau tahu caranya bagaimana, jangan skip video ini supaya kalian benar-benar paham apa yang mau aku sampaikan. Dan kalau video ini menurut kalian sangat bermanfaat, ada gunanya, tolong kasih apresiasi berupa subscribe, like, komen. Dan jangan lupa juga lalu dukung konten-konten terbaru aku supaya aku semakin semangat buat video lagi untuk berbagi tentang trik, tips, dan cara menjadi seorang pedagang yang sukses. Buat khusus para pemula atau ibu rumah tangga yang ingin punya usaha mandiri, yang pengen bantu penghasilan buat suami, kalian harus banget tonton dan ikuti terus video-video aku yang membahas seputar dunia perdagangan. Oke, kita stay tune, langsung aja ke intinya, bagaimana cara membuka usaha toko sembako dengan modal kecil. Oke guys, kali ini di sini sebelum kita mulai ke inti pembahasannya, aku mau jelasin ke kalian apa sih sembako itu. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok. Jadi bahan pokok makanan ya guys, misalnya itu beras, gula, telur, bawang merah, bawang putih, susu, terus tuh garam, terus tuh lagi tepung ya guys ya, daging dan lain sebagainya, aneka macamnya. Dan pokoknya intinya itu dulu ya, gunting juga itu adalah bahan pokok. Jangan lupa itu kalau misalnya kita mau buka toko sembako, kita harus sediain bahan pokok dulu yang paling utama. Dan yang penting juga itu kayak di belakang aku ini aneka jajanan anak-anak yang bakal buat meriah toko kalian. Oke, langsung aja, kita nggak usah bertele-tele lagi, langsung ke inti pembicaraannya. Cara membuka toko sembako dengan modal kecil itu bagaimana Mbak Arum ya caranya. Kalian khususnya para pedagang pemula yang harus benar-benar kalian persiapkan untuk pertama kalinya itu, yang pertama itu perencanaan. Jadi guys, setiap usaha apapun kita itu harus buat sebuah perencanaan. Jangan sampai usaha yang bakal kita rintis itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita harus buat rencana yang sangat matang dulu, baru kita lanjutin ke step berikutnya. Oke, ingat ya, langkah yang pertama, cara membuka toko sembako dengan modal kecil itu kita harus buat sebuah perencanaan dulu. Terus yang kedua apa? Yaitu riset pasar atau survei. Jadi kalian itu kalau mau buka toko sembako, kalian itu harus mau jalan keluar. Kalian itu harus melihat atau bertanya dengan tetangga sekitar. Kalian seandainya saya membuka toko usaha sembako gini, kira-kira bagaimana. Jadi kalian itu harus bertanya kepada keluarga, pasangan, kerabat dekat, tetangga dekat, itu minta saran yang bijaksana. Seandainya aku mau buka usaha toko sembako ini, gimana menurut kalian? Jadi guys, tujuan dari riset pasar ini supaya kita itu tahu seberapa besar peluang kita jika yang akan kita dapatkan jika kita membuka usaha yang udah kita tentuin dari rencana yang nomor 1 tadi itu ya guys ya. Kita harus ingat, jadi kita itu sambil belajar. Jadi sebelum bertindak itu kita itu harus belajar dulu gitu. Kita survei, kita lihat, kita sambil membaca situasi gitu ya. Cara membuka usaha toko sembako dengan modal kecil, bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini menurut aku penting, tapi nggak penting banget ya, karena ada yang lebih dari hal yang penting ini. Apa itu? Yaitu modal.
Usaha sekecil apapun pasti dia butuh yang namanya modal, benar nggak? Nah, tapi di bagian yang namanya modal, ini sering banget menghentikan langkah seseorang untuk memulai membuka usaha. Padahal menurut aku, modal itu bukan kunci utama buat seseorang buka usaha. Tapi modal utama buat seseorang buka usaha yaitu niat ya. Tekad yang benar-benar dari hatinya, tekad yang bulat, itu adalah modal usaha. Modal atau kunci utama seseorang bisa berhasil dalam mendirikan sebuah usaha atau bisnis ya guys ya. Jadi jangan karena kalian itu nggak punya modal terus kalian itu udahlah nggak jadi aja buka usaha, wes nggak sido kayak gitu ya, nggak jadi buka usaha. Jadi jangan karena kalian itu belum punya modal kalian nggak mau buka usaha. Jadi guys, ingat ya, dimana sih namanya juga kita orang yang nggak punya. Dari mana kita bakal bisa dapetin modal? Kan udah aku bilang sesuai dengan judulnya tadi. Aku mau jelasin gimana cara buka usaha dengan modal kecil. Kalaupun kita punya modal kecil tapi tekad kita besar, insya Allah guys kita bisa buka usaha. Dan kalaupun modalnya kecil tapi kegigihan kita itu luar biasa, kan dari ada pepatah mengatakan ya, dikit sedikit lama-lama menjadi bukit. Dari mana asalnya banyak kalau nggak dari sedikit dulu, bener. Ingat guys, orang yang jiwa pejuang itu nggak bakal berhenti sebelum dia menjadi seorang pemenang atau seseorang pejuang yang sukses. Kita kan tahu guys, kita itu bukan pewaris, jadi jangan gampang ngeluh. Kita itu seorang perintis itu berjiwa kesatria ya guys, yang nggak gampang ngeluh. Pokoknya terus berusaha. Gimana caranya? Aku niat banget, bener-bener udah niat Mbak Arum mau buka usaha. Gimana caranya? Yang pertama udah aku lakuin, aku udah ada rencana. Yang kedua aku udah riset pasar, udah nanya, udah minta saran, dan aku udah tahu tujuanku dan peluangnya ternyata besar. Dan bagian yang ketiga modal. Gimana caranya? Seperti yang aku ceritain dan selalu aku ulang-ulang dari video. Mulai video pertama aku yang membahas tentang dunia perdagangan. Pertama kali aku buka usaha ini guys, aku itu nggak dengan modal yang gede ya, puluhan juta enggak. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa belanja dengan nominal di atas 10. Bayangin gimana caranya? Kalian makanya disimak videonya dan bener-bener harus dipahami ya kalian. Aku sampein ini aku karena aku tuh pengen berbagi pengalaman, berbagi ilmu buat kalian semua supaya kalian itu bisa jadi orang yang produktif, menghasilkan. Kalau buat ibu rumah tangga bisa menghasilkan untuk membantu perekonomian suami. Apalagi yang kayak kita tahu ya, pendapatan sekarang itu kecil tapi pengeluaran gede. Nyari duit itu susah tapi ngabisinnya gampang banget. Jadi buat terusus para ibu rumah tangga, aku mau ngajak kalian supaya kalian itu mau bantuin suami kalian buat buka usaha. Gimana caranya buka dengan modal yang kecil? Ini udah langsung masuk ke inti pokok pembicaraannya ya guys ya, modal kecil. Dulu aku waktu buka usaha warung ini dengan modal hanya Rp470.000. Aku punya uang di rekening itu 500.000 guys ya. 500.000 itu kan nggak bisa kita ambil semua. Saldonya itu harus, kalau aku pakai bank mandiri, jadi minimal saldonya itu harus 50.000. Jadi aku hanya bisa tarik 470.000. Nah dengan uang segitu aku itu belanjain dari 9 bahan pokok yang aku bilang tadi. Nih misalnya contohnya beras. Beras itu kan harganya 100 ke atas. Jadi supaya kita adain beras, jadi kita beli aja 1 sak dulu. Oke, beli 1 sak nggak masalah, kita beli 1 sak. Nah gimana supaya kita bisa nyediain
bahan pokok yang lain ya, kita beli gulanya juga misalnya 3 kilo dulu, telurnya 3 kilo, garamnya 1 pak aja atau setengah pak pun bisa, di agen itu bisa guys ya. Terus kita beli telur, kita beli garam, lain sebagainya, jajan-jajanan itu dengan nilai hanya 100 ribuan aja, udah beraneka macam. Nah, Indomie itu kita beli aja per 10, berapa macam yang paling lancar kalau menurut yang udah pengalaman aku. Indomie yang paling lancar itu Indomie goreng. Jadi Indomie goreng bisa kita beli setengah dus aja. Setengah dus itu juga harganya cuma 56.000. Nah, kita totalin nanti semuanya kira-kira mana yang lebih penting. Terus, nah kita belanjain uang itu, kita bawa pulang, kita pajang dulu. Nah gitu guys ya caranya. Pokoknya yang penting itu kalian bertindak dulu, kalian itu sambil jalan sambil belajar, nanti juga lama kelamaan kalian bakal terbiasa dan kalian itu bakal menemukan inovasi-inovasi baru selama perjalanan perjuangan kalian merintis usaha kalian. Yang penting ya, nek arep dadi jiwa pejuang iku, kalau mau jadi orang sukses iku jalan dulu aja, mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu. Terus nek pepatah Jawa mengatakan itu nek ana pepatah Jawa ngomong iku alon-alon asal kelakon. Maksudnya tuh gini, pelan-pelan aja dulu, yang penting terjalani, yang penting jalan. Jadi nggak usah ngehayal yang gede-gede dulu. Kita mau beli beras 10 sang ini minuman segala macam ya. Dan kalau kalian itu mau nyediain rokok, boleh dengan uang yang seperti aku sebutin tadi. Malahan nggak masalah, kalian tuh beli aja dulu rokok apa yang paling dicari sama orang, misalnya ya rokok Surya, rokok Sampurna, beli aja dulu 2 bungkus, 1 bungkus nggak masalah. Apalagi misalnya ada di tempat kalian tuh remaja-remaja yang zaman sekarang kan tahu sendiri, remaja itu pada buntu, bahasanya orang Palembang itu ya, bujang buntu ngono, bujang buntu. Jadinya kan biasanya dia nanya ada rokok keteng nggak mbak gitu. Jadi itu bener-bener jadi peluang buat kalian untuk mendapatkan income atau keuntungan yang agak gede. Jadi kalian kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu, atau beras ecer atau seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, ya kalian buka aja, nggak apa-apa, rokoknya dibuka terus di keteng, bahasanya tuh diecer kayak gitu, dijual per batang kayak gitu guys ya. Nah, bagian nomor 4 ini juga penting sih untuk paket membuka usaha toko sembako dengan modal kecil. Apa poin keempat? Yang keempat itu kita harus sediakan tempat ya guys ya. Kalau kita mau buka usaha, kita itu harus sediain tempat. Gak punya tempat mbak, rumah aja buruk kayak gitu ya, inilah rumahnya ya, nggak masalah. Kan setiap rumah orang itu pasti ada yang namanya emper kan, emperan rumah atau ruang tamu, kamar ya. Kalian harus korban lah dulu sedikit, misalnya pakai emperannya kalian renovasi, misalnya kalian beliin, kalian tutup pakai apa gitu supaya nggak keanginan kan. Atau kalau enggak, kalian renovasi aja ruangan kalian buat nyediain tempat untuk usaha kalian. Misalnya, oh sayang bang nggak ada lagi, takut nanti ada tamu, gimana ya caranya tuh? Kalian belah aja, misalnya kalian bagi 2 ruang tamunya itu, kalian bagi 2, jadi seandainya ada tamu masih ada jalan untuk bertandang kayak gitu ya, untuk berkunjung, untuk tempat duduknya tamu masih ada. Jadi atau kalau enggak, kamar kalian lah korbanin dulu. Namanya kita juga mau lagi ngerintis juga dengan modal nekat, iya kan, dengan modal yang seadanya. Bukan berarti nggak pakai modal ya, tetap harus pakai modal. Yang namanya usaha itu tetap harus pakai modal, apalagi niat, kemauan. Yang penting kalian ingat, Allah itu maha razak guys. Minta aja, walaupun kalian udah niat, kalian bersungguh-sungguh bertekad. Dan jangan lupa, kalau aku bilang bukan jangan lupa ya, tapi utamain itu berdoa, minta sama yang rozak. Allah itu maha kaya guys, Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi minta, nanti ada aja jalannya. Kayak usaha ya iya, dan doa itu juga utama, karena yang maha pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil kita belajar, kita buka usaha, kita sambil belajar memperbaiki akhlak kita juga, pribadi kita.
Kalau apa namanya, kalian mau bersungguh-sungguh, aku yakin guys, Allah itu maha kasih ya, maha kaya. Allah itu nanti apa yang kalian minta itu bakal Allah kasih berlipat-lipat ganda yang gak bakalan kalian duga-duga sebelumnya. Masuk ke poin yang kelima, cara membuka toko sembako dengan modal kecil. Apa yang bagian kelima? Yaitu pembukuan. Iya bener, pokoknya bagian ini menurut aku penting ya guys ya. Kalian itu kalau mau buka usaha, kalian harus buat sistem pembukuan. Jadi transaksi sekecil apapun guys, harus kalian catat di pembukuan kalian. Jadi ini tuh tujuannya supaya kalian tahu perkembangan usaha kalian. Apakah usaha kalian itu maju atau enggak, atau hanya jalan aja. Jadi kita itu bisa melihat dari pembukuan itu tadi ya guys ya. Pokoknya sing jenenge arep maju arep sukses sih jo keset, jangan males dan mau belajar. Oke, langsung lanjut lagi, kita masuk poin yang keenam, cara membuka usaha toko sembako dengan modal kecil. Bagian yang keenam itu kalian harus siapkan perlengkapan wajib ya. Misal perlengkapan wajibnya tuh apa? Rak, kulkas, kalkulator, meja kasir, galon, tabung gas, dan lain sebagainya. Ini wajib tapi nggak harus ya. Ingat, ini wajib punya untuk kalian para pedagang, khususnya para usaha mandiri yang mau buka toko sembako. Ini wajib tapi nggak harus. Karena apa? Kalau namanya kita baru ngerintis, apalagi modalnya juga cuman kecil, gimana caranya? Sedangkan harga tabung gas aja kalau dengan isinya sekarang itu 160. Bayangin dengan uang yang kita punya hanya 500 tadi, kalau udah kita beliin tabung gas satu, sisanya cuma tinggal 350. Jadi untuk bagian yang ini nantikan saja, nyusul nggak masalah, tapi kalian harus punya ya. Karena menurut aku gas LPG itu udah menjadi bahan pokok juga untuk bahan bakar, karena udah kebanyakan masyarakat sekarang itu menggunakan gas LPG. Jarang banget ya aku temui, walaupun ini kampung, make apa namanya, kayu bakar. Udah enggak lagi zamannya ya guys ya. Jadi gas itu, tabung gas itu penting. Terus kalkulator ya, kalau kalian belum punya dananya untuk beli, zaman sekarang nggak mungkin kan kalian nggak punya Android atau HP ya. Kalian gunakan aja dulu kalkulator pakai HP kalian ya. Jadinya terus meja kasir, ya udah kalian pakai meja seadanya yang ada di rumah kalian aja dulu, kalian buat jadiin meja kasir kayak gitu guys. Terus galon, gimana galon? Oh, galon mah nggak terlalu mahal kok modalnya, bisa kalian beli dua unit aja dulu. Kalau aku kemarin modalnya 1 galon plus isi itu 40.000, kita bisa beli 2 aja dulu. Nggak mungkin dong kita jualan misalnya udah 2 minggu itu nggak ada sama sekali yang beli. Kalau udah ada uang kan nanti balik kan. Nah, kita udah pegang uang lagi. Nah, uang yang udah kita pegang tadi kita belikan dulu 2 unit galon dulu misalnya. Nah, kita sediain plus isinya juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya warungnya udah semakin berkembang, kalian harus tambah yang aku bilang ini tadi. Jadi galonnya bisa kalian tambah jadi 10 unit, gas bisa kalian jadi beli 5 unit kayak gitu ya guys ya. Pokoknya kalian itu sedikit-sedikit gitu, yang penting nambah-nambah terus kayak gitu ya guys ya. Beli yang bahan pokok yang paling penting, yang paling laris, yang paling banyak dicari orang. Aku rasa cukup sih, segitu aja caranya, simple banget. Tapi yang paling penting, poin utama itu ya tadi di modal. Bagaimana caranya? Aku tuh masih bingung di bagian modal. Aku bener-bener udah niat banget, 6 trik yang Mbak sampein tadi udah aku lakuin, tapi aku masih terkendala di bagian modal. Kayak gini, kalau buat kalian ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga kan kalian pasti suaminya kerja.
Nggak mungkin dong kalian itu nggak dikasih uang belanja. Apalagi kalau suaminya yang getol kerjanya gitu, pasti bisa banget kalian itu sisihin uang sehari itu 10.000 aja. Jadi untuk waktu, kalau 10.000 kata kita kaliin 30 hari berarti 300.000, ya kan? Nah kalau misalnya kita belum cukup dari 300.000 itu, nanti tanggung banget, ya udah kita sabar aja dulu, tabungin lagi terus untuk 2 bulan ke depan. Jadi kan kita udah punya modal sekitar 900.000 guys. Nah pokoknya buat kalian para ibu rumah tangga nih, khususnya yang paling penting banget ibu rumah tangga, karena apa, yang udah mikirin pusingnya gimana caranya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, ya ibu rumah tangga. Karena apa, kalian itu dikasih uang sekian tapi harus gimana caranya cukup, ya kan? Jadinya gimana ya caranya kalian itu harus menjadi ibu rumah tangga yang produktif, yang bisa mendapatkan penghasilan mandiri untuk membantu perekonomian suami. Ya kalian misalnya udah punya tabungan kayak yang aku bilang tadi ya, kalaupun nggak benar-benar nggak bisa mbak 10.000 sehari itu nggak bisa, ya udah 5.000 aja. Kalau 5.000 satu bulan berarti kalian udah dapat 150.000. Itu tabung ya, nggak boleh dipakai buat apapun, khusus disimpan aja buat niat kalian tadi mau pengen bangun usaha. 150.000 satu bulan, kita anggap aja 4 bulan ke depan kita udah punya uang 600.000 kan. Nah dari 600.000 itu udah bisa kok kalian buka usaha, pelan aja, yang penting pasti. Nah itu untuk khusus ibu rumah tangga. Gimana mbak kalau masih single, masih seorang pelajar, masih anak dari orang tua, kita pengen bantu orang tua, tapi gini caranya. Kalau kalian udah nggak jadi seorang pelajar lagi, kalian itu kerja aja dulu sama orang, kerja di toko sembako atau rumah makan. Nah kalian itu kerja, nggak mungkin dong kalian nggak punya kebutuhan pribadi, nggak punya pengeluaran. Jadi misalnya kalian kerja di rumah makan, sekarang kan kerja di rumah makan itu gajinya sekitar 1,2 sampai 1,5. Nah kalian itu tabungin sebagian, misalnya 1,5 ya, kalian tabungin 500.000-nya, 1 juta buat kasih orang tua, bantu orang tua, dan 500 buat keperluan pribadi kalian. 500 bener-bener udahlah, tahan dulu, udah kalian skincare-nya nanti aja dulu, jangan beli yang nggak terlalu penting. Cantik gampang kalau kita punya modal, ingetin ya, cantik itu gampang kalau kita punya modal. Kalau kita punya duit, kita pasti bisa jadi ya cantik. Kita bisa beli skincare yang bagus, kita bisa beli lipstick yang bagus, kita bisa merawat badan dengan uang yang udah kita punya. Tapi kalau misalnya kita pendapatannya aja baru sedikit, kita mau ngerawat diri tuh nanti aja dulu ya, sabar. Namanya juga kita lagi ngerintis. Ingat pokoknya ini selalu harus diingat-ingat, kita ini perintis. Jadi kita itu harus bijaksana dalam menggunakan uang gaji kita. Jadi kita pakai dengan yang kita butuh, yang banget kita butuh, nanti aja beli yang kita ingin gitu ya guys ya. Nah terus buat temen-temen yang pelajar atau yang udah mau buka usaha, males kerja sama orang, tahanin aja dulu. Kalian kerja 1-3 bulan atau sampai 4 bulan minimal, kalian udah bakal punya modal. Dan kalau misalnya kalian punya modal, jangan dong poya-poya dulu. Kan inget, cari duit tuh susah. Ya. Jadi kalian harus punya usaha sendiri. Yang namanya kerja sama orang lain itu seenak-enaknya, menurut aku sih tetap nggak enak. Karena apa? Kita kerja di bawah komando orang lain. Kita nggak bisa ngatur diri sendiri. Kita selalu diatur, disuruh-suruh ini itu. Dan nggak enaknya lagi, kerja sama orang itu salah, bener tetap salah ya. Namanya juga kita ikut orang, mana ada benernya. Ya makanya kalian itu walaupun kalian kecil, kalian harus jadi orang yang mandiri, buka usaha sendiri. Yang kalian sendiri, kalian capek misal habis belanja, males nyusun, udah taruh, keperin aja, udah taruhin, kita istirahat. Orang yang punya kita sendiri, misal lagi kotor rumahnya, tempat tokonya, ya udah biarin, nggak ada yang marah.
Kalau kalian tahan aja ngelihatnya berantakan, toh nanti kalau misalnya kita udah nggak capek lagi, ujung-ujungnya juga bakal kita beresin, ya kan? Coba kalau kita ikut orang lain, aduh, udah mewer sampai ke tanah itu mulut bos. Apalagi terus nanti kalian udah kerja lama masih nggak bener, udah dikasih tahu pengen kerja aja, makan gaji buta, ada pokoknya nggak enak banget. Tapi makanya kalian harus tahan dulu. Nah itu, nah kalau misal buat ibu rumah tangga tadi bisa menyisihkan, kalau benar-benar nggak bisa menyisihkan, coba kalian bilang sama suami itu izin buat kerja, cari tambahan. Kalian ceritain, komunikasikan dengan yang bagus, misalnya ya apa-apa gitu, kalian bilang ya, aku pengen buka usaha kan. Kalau misalnya ngandelin gaji apa uang dari ayah, dari papa nggak dapet, apa dari bapak gitu ya, nggak bisa ngisihin, udah cukup aja untuk makan sehari-hari. Kalau aku mau kerja buat aku ngumpulin modal, gimana Pak, gimana ayah, boleh nggak? Aku yakin kalau suami kalian itu suami yang baik, yang bijaksana, dia itu bakal kasih izin walaupun berat hatinya ya. Dia itu pasti mikirnya gini, aku kok seolah-olah jadi suami yang kurang bertanggung jawab, istriku itu mau cari kerjaan, padahal aku sudah bekerja keras ya. Buat para suami juga jangan salah perasaan dulu ya, karena itu tuh sebenarnya salah satu wujud kecintaan istri, mau bantuin kalian buat cari nafkah. Dia itu mau meringankan beban kalian, jadi kasihlah izin aja. Nah, minta izin ya buat ibu-ibu rumah tangga. Kalau udah dapet izin kalian kerja, yang penting pokok utama intinya tetap keluarga utama, pekerjaan tetap nomor 2 ya. Kalian urus dulu keluarga, anak, suami, nah baru kalian kerja yang lainnya kayak gitu. Misalnya ya nggak masalah sih, misalnya kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan buat ibu rumah tangga mau kerja jadi ART ya nggak masalah. Itu bukan pekerjaan yang rendah, itu pekerjaan yang mulia. Asal kita tuh nggak ngerugiin orang lain, itu udah bagus banget sih menurut aku. Soalnya aku juga sering jadi ART dulu ya, waktu udah nikah itu aku malah jadi ART selama 9 bulan guys. Nggak apa-apa, untuk cari modal kalian itu ibu rumah tangga ya ambil upahan cucian, misalnya setrika atau apa aja, yang penting jangan melebihi batas kemampuan ya. Ya udah, aku rasa cukup segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya para pedagang pemula yang pengen merintis usahanya. Kalau ada kata aku yang salah, aku minta maaf. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku. Ya udah guys, segitu aja video dari aku ini. Udah panjang lebar banget. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya yang mau merintis usaha dengan modal yang sangat kecil. Semoga sukses. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa berikan apresiasi berupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan upgrade video selanjutnya yang terbaru dari konten aku, dari channel Arum Official. Yaudah segitu aja ya guys ya. Oh iya, jangan lupa klik like ya, dan kirimkan saran dan kritik kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.